Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Membahas tentang Stadion Gelora Bung Karno, pastinya warga Jabodetabek sudah tidak asing ya dengan tempat ini. Kira-kira apa sih yang terbesit di pikiran kalian kalau dengar Stadion Gelora Bung Karno? Pastinya stadion ialah tempat yang sangat identik dengan kegiatan-kegiatan ramai, seperti kegiatan olahraga, konser, kegiatan sosial, kegiatan politik, rekreasi, dan juga berbagai acara lainnya yang berskala nasional hingga internasional. Nah, Gelora Bung Karno bukan hanya sekedar stadion loh. Ia adalah ikon nasional, pusat kegiatan olahraga, dan juga wadah interaksi publik yang terus hidup di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta. Sebagai sarana publik, Stadion GBK dihadapkan dengan berbagai tantangan, khususnya konsistensi pemeliharaan dan manajemen fasilitas. Namun, seiring berjalannya waktu, kawasan ini juga mengalami perubahan besar. Berbagai renovasi demi renovasi dilakukan, terutama di masa menjelang event-event besar seperti Asian Games 2018 lalu. Fasilitas diperbarui, ruang publik ditata ulang, dan kawasan diperluas menjadi lebih modern dan multifungsi untuk menciptakan rasa nyaman bagi para pengunjung. Menurut konsep ekologi perkotaan, adanya Stadion GBK sebagai suatu elemen buatan pasti memiliki pengaruh bagi elemen alami perkotaan, dan juga sebaliknya. Nah, pengaruh itulah yang jadi pertanyaan. Apakah dengan dibangunnya Stadion GBK menimbulkan pengaruh positif bagi lingkungan dan masyarakat, atau malah menimbulkan dinamika perkotaan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, setelah itu kita akan membahas keseluruhan loop secara singkat. Di luar dari banyaknya peruntukan stadion, pembangunan Stadion Gelora Bung Karno di pusat kota Jakarta pastinya memiliki berbagai dampak bagi elemen perkotaan lainnya, baik dampak positif maupun negatifnya. Hal ini dapat diperjelas dengan loop berikut. Pembangunan stadion akan memicu penyediaan infrastruktur stadion dan wilayah sekitar. Jika penyediaan infrastruktur stadion sudah cukup, maka akan timbul peningkatan mobilitas. Secara positif, jika terjadi peningkatan mobilitas, maka akan meningkatkan interaksi sosial. Dengan itu, akan menimbulkan terbentuknya komunitas-komunitas yang akan membentuk peluang usaha baru yang meningkatkan permintaan, pendidikan, dan pelatihan. Dengan itu, akan meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mendorong kesempatan kerja baru yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat hingga mendorong perekonomian wilayah. Namun, secara negatif, dampak dari mobilitas itu tinggi. Pengaruh adanya stadion adalah timbulnya kemacetan. Maka, timbullah polusi yang akan mengakibatkan penurunan kesehatan dan menimbulkan angka kematian. Selain itu, dibangunnya stadion pastinya mengurangi lahan hijau yang akan berdampak meningkatkan risiko banjir yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan kesehatan dan berakhir pada angka kematian. Dengan adanya stadion, pastinya berperan menjadi sarana berbagai acara kegiatan olahraga, kegiatan sosial. Hal tersebut pastinya akan senantiasa mengundang massa yang ramai dan mengakibatkan kebisingan. Jika kebisingan terus terjadi, maka akan mengaruhi gangguan psikis orang-orang sekitar karena merasa terganggu atau tidak adanya ketenangan, maka akan menimbulkan kurangnya rasa nyaman. Dan yang terakhir, dengan dibangunnya stadion dengan berbagai elemen buatannya, pastinya menyebabkan lahan hijau jadi berkurang, maka timbullah risiko banjir, karena adanya pengurangan resapan air oleh tanah yang terbangun. Jika banjir terjadi, maka menurunkan kesehatan dan akan meningkatkan kematian. Bila di breakdown, loop pertama menjelaskan jika penyediaan kebutuhan infrastruktur stadion dan infrastruktur pendukung di daerah sekitar stadion sudah terpenuhi, seperti jalan, pelayanan transportasi umum terintegrasi, dan desain infrastruktur sarana olahraga yang nyaman dan mendukung, maka mobilitas akan meningkat karena minat masyarakat juga meningkat, didukung oleh kemudahan aksesibilitas dan kenyamanan bagi para pengunjung. Dengan meningkatkan mobilitas tersebut, akan membuka peningkatan interaksi sosial karena banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan di stadion. Di antaranya adanya kegiatan komersil, olahraga,
seni, hiburan, politik, dan lain-lain. Memungkinkan terbentuknya komunitas-komunitas berdasar berbagai latar maupun kegemaran yang berbeda-beda, seperti komunitas pelari, komunitas tari tradisional, komunitas aktivis, komunitas pedagang, komunitas bela diri, dan lain-lain, sehingga membuka peluang usaha yang lebih luas karena bertambahnya relasi dan koneksi. Selain itu, aktivitas harian di Stadion GBK sangat mendukung potensi UMKM dengan berjualan makanan berat, camilan, makanan tradisional, minuman, dan berbagai produk lainnya sangat dapat bersaing sehat di kompleks stadion. Jika peluang usaha meningkat, maka dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang mendukung keberlanjutan usaha-usaha tersebut. Jika banyak orang yang melakukan peningkatan pendidikan dan pelatihan, maka keterampilan juga pasti akan meningkat. Jika keterampilan sudah meningkat, maka dapat meningkatkan kualitas SDM. Jika kualitas SDM dinilai sudah cukup tinggi, maka SDM unggul akan sangat dibutuhkan di mana-mana dan SDM akan lebih mampu bersaing di dunia kerja, sehingga menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Dengan kesempatan kerja yang ada, akan membuka peluang pendapatan masyarakat yang meningkat karena berkurangnya angka pengangguran dan timbulnya produktivitas ekonomi. Pada akhirnya, jika pendapatan masyarakat berhasil meningkat, maka akan meningkatkan perekonomian wilayah. Klub ini menunjukkan hubungan sebab akibat antara berbagai elemen, dimulai dari pembangunan stadion yang memicu peningkatan infrastruktur sekitar stadion, seperti jalan raya, fasilitas umum, dan transportasi. Peningkatan infrastruktur ini kemudian mendorong naiknya tingkat mobilitas masyarakat di area tersebut. Namun, peningkatan mobilitas ini berdampak negatif terhadap kondisi lalu lintas, yang ditandai dengan meningkatnya kemacetan. Kemacetan selanjutnya menyebabkan peningkatan polusi udara di sekitar kawasan stadion. Kualitas udara yang menurun ini kemudian berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Penurunan kesehatan berkontribusi pada peningkatan angka kematian di wilayah tersebut. Akhirnya, angka kematian yang meningkat menimbulkan dampak sosial yang menjadi sorotan dalam evaluasi pengaruh stadion terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, meskipun keberadaan stadion memberikan manfaat seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan mobilitas, klub ini menunjukkan adanya dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Dengan adanya stadion sebagai sarana publik untuk berolahraga, bersosialisasi, dan melakukan seni, maka mengundang adanya acara maupun komunitas untuk berkumpul di kompleks stadion untuk melakukan kegiatan yang digemarinya bersama. Nah, kegiatan komunitas yang dilakukan di stadion biasanya berskala besar, sehingga massa yang terkumpul sampai puluhan ribu orang. Hal tersebut pastinya menimbulkan kebisingan. Contohnya kebisingan supporter timnas saat pertandingan, kebisingan suara tingkat tinggi dari sound konser selama acara sebuah band, dan lain-lain. Jika kebisingan terus-menerus terjadi, pastinya akan mengganggu sekitar, yang dimana mampu mempengaruhi gangguan psikis apabila terlalu mengganggu. Jika gangguan psikis sudah dialami orang sekitar stadion, maka penilaian kenyamanan akan turun karena rasa tidak nyaman yang dirasakan seseorang tersebut. Nah, pembahasan kita udah selesai nih teman-teman. Gimana? Kalian udah bisa nyimpulin nggak? Nah, kalau kesimpulan dari kita, klub ini menggambarkan dinamika kompleks antara keberadaan Stadion GBK dengan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Stadion sebagai pusat aktivitas publik mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan mobilitas di sekitarnya. Namun, mobilitas yang meningkat juga berpotensi menyebabkan kemacetan. Kemacetan ini berdampak pada peningkatan polusi udara yang selanjutnya menurunkan tingkat kesehatan masyarakat dan berujung pada meningkatnya angka kematian. Dengan demikian, klub ini menegaskan bahwa meskipun stadion memberikan manfaat seperti peningkatan infrastruktur dan kegiatan sosial, tanpa pengelolaan yang baik, keberadaannya juga dapat membawa dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan penduduk sekitar. Maka, perlu adanya strategi mitigasi seperti manajemen transportasi, penghijauan, dan penyediaan fasilitas kesehatan agar dampak negatif tersebut dapat diminimalkan.